kami melakukan suatu upaya secara bersama-sama, yaitu meningkatkan karakter peserta didik dengan intervensi yang pertama. Ada pembiasaan nomor 1 adalah disiplin. Kami bersepakat dan sekolah kami itu tutup pintu gerbang jam 7. Jam 6.45 kami apel pagi, jam 7 tepat kami tutup pintu gerbang, guru murid yang terlambat pulang. Itu adalah kesepakatan bersama dalam rangka penegakan disiplin yang ujung-ujungnya pembentukan karakter. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti. Sahabat pencinta pendidikan dimanapun saat ini berada, terkait dengan pendidikan sebagaimana selalu diutarakan bahwa membangun pendidikan itu adalah kolaboratif. Semua pihak turut mendukung untuk mencerdaskan anak bangsa. Saat ini tim media sedang berkunjung di salah satu satuan pendidikan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya SMP Negeri 8 Kota Kupang. Untuk mengetahui persis bagaimana kondisi real sekolah ini, di samping saya telah hadir Kepala Sekolah SMP Negeri 8, Ibu Roslin, siap membeberkan tentang bagaimana strategi membangun pendidikan khususnya di Kota Kupang dan terutamanya di sekolah yang sedang dipercayakan. Selamat pagi Ibu Kepsek. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Sehat selalu. Sehat. Luar biasa. Tidak dari senyuman Ibu Kepsek saya tahu bahwa ini kondisinya pasti baik, adanya sehat dan membahagiakan. Baik saudara, bagaimana kita tahu bahwa sekolah ini ketika berada di tangan Ibu Kepsek ada peningkatan setiap tahun. Ada beberapa aspek bagaimana numerasi, literasi sampai ke tahap apa tadi namanya pendidikan karakter, dan ada peningkatan luar biasa. Kurang lebih 17,8 sekian itu menjadi peningkatan signifikan. Tentunya ada kiat-kiat yang dibangun selama ini. Suara Ibu Kepsek saya persilahkan. Baik, tentunya bahwa capaian sebuah satuan pendidikan itu didasari rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan SMP 8 di tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian pendidikan pada tataran yang masih merah atau yang perlu diintervensi adalah pada numerasi dan kualitas pembelajaran. Nah, oleh karena itu maka berbagai upaya saya lakukan terhadap dua hal ini yang perlu diintervensi. Terkait dengan numerasi, yang pertama bahwa saya membentuk tim literasi sekolah dengan membuat suatu gerakan bersama yang saya sebut gerakan literasi numerasi sekolah SMP 8, dan tim literasi itu ada, mereka menempati perpustakaan sekolah saya. Dan apa yang dilakukan oleh sekolah saya untuk meningkatkan literasi dan terutama numerasi ini. Yang pertama kami lakukan pembiasaan melalui yang disebut dengan Selasa Membaca. Di setiap kelas kami itu ada pojok-pojok baca dan seluruh kelas itu ada mading. Di mading itu dan pohon-pohon literasi sebagai upaya untuk menciptakan kelas yang literat. Dan dengan demikian termotivasi pada anak-anak untuk terus belajar, untuk terus berliterasi. Yang kedua terkait numerasi, saya mengkolaborasikannya dengan pembiasaan yang disebut dengan Rabu Menghitung. Pada Rabu Menghitung itu seluruh kelas diajarkan tentang matematika dasar. Karena salah satu indikator yang termasuk yang perlu kami intervensi adalah kemampuan dasar matematika anak. Dan yang perlu saya sampaikan juga secara jujur bahwa kami masih pada tataran di bawah ya ketika tahun 2022 itu. Kemudian begitu ada intervensi tentang kemampuan literasi dasar ini yang di dalamnya mencakup dengan saya sebut Rabu Menghitung, kemudian ada yang disebut dengan gasing, dan seluruh asesmen di sekolah ini saya mengharuskan menyusun soal-soal yang berbasis HOS, yang berbasis AKM, maka literasi meningkat secara tajam yang dapat dibuktikan dengan raport pendidikan di tahun 2023 itu peningkatan kurang lebih sekitar 24% kalau saya tidak salah. Ya, itu terkait dengan dua komponen yang diintervensi oleh sekolah. Kemudian terkait karakter, tadi ada bicara soal karakter. Memang karakter ini
ada peningkatan yang cukup tajam, yaitu 17, sekian persen. Nah, 17,58% ya. pada raport pendidikan 2023. Ya. Dan ini memang satu capaian yang membanggakan. Benar. Dan itu saya berterima kasih tentunya kepada Dinas Pendidikan, kemudian orang tua murid, komite sekolah, dan teristimewa guru-guru SMP 8 hebat ini dan anak-anak, di mana kami melakukan suatu upaya secara bersama-sama, yaitu meningkatkan karakter peserta didik dengan intervensi. Yang pertama, ada pembiasaan nomor 1 adalah disiplin. Siap. Kami bersepakat dan sekolah kami itu tutup pintu gerbang jam 7. Jam 6.45 kami apel pagi, jam 7 tepat kami tutup pintu gerbang, guru murid yang terlambat pulang. Dan itu tegas ya, iya, tegas. itu adalah kesepakatan bersama dalam rangka penegakan disiplin. Yang ujung-ujungnya pembentukan karakter. Ini luar biasa. Ya. Jadi tidak pandang apa bulu, tetapi siswa, guru ataupun siapapun harus. Dan saya kepala sekolah sudah bisa dipastikan jam 6 saya sudah berada di sekolah. Nah, ini luar ini teladan ya. Ini luar biasa. Lalu juga apa? Tadi sempat kita peroleh informasi bahwa sekolah kita juga sempat menduduki posisi pertama dalam inovasi Kota Kupang, dan kita menjadi juara 1 untuk tingkat Kota Kupang. Ya, itu apa rahasianya, seperti apa sampai memperoleh penghargaan itu? Iya, capaian yang kami peroleh itu melalui sebuah gerakan yang saya sebut dengan Spenlah. Spenlah itu SMP 8. Spenlah peduli bumi, sampahku tanggung jawabku. Yang saya canangkan di tahun 2022. Jadi di tanggal 10 Januari tahun 2022 saya mengeluarkan instruksi. Itu instruksi ada di depan, dan saya melarang penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Siap. Itu kemudian kami bikin MOU dengan kantin. Jadi sajian yang ada di kantin itu dalam bentuk prasmanan. Jadi saya melarang untuk menjual jajanan-jajanan yang dikemas dalam plastik. Boleh, tetapi semua harus dalam kemasan ramah lingkungan. Luar biasa. Kemudian kami sosialisasikan kepada orang tua. Kemudian itu kami menjadi gerakan bersama. Saya ajak orang tua untuk mendukung gerakan ini. Anak-anak itu dibekali dengan minuman dan makanan dalam kemasan isi ulang. Ya. Di samping itu, saya mengundang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Mereka mensosialisasikan kepada anak-anak didik kami terkait bahaya mikroplastik. Karena ya jujur saya juga tertarik pada lingkungan. Saya pikir siapa lagi mau merawat bumi ini kalau bukan nilai-nilai ini. Kewajiban kami untuk menanamkan kepada anak-anak ya. Anak-anak ini kan generasi emas ya, penerus, dan budaya yang baik ditanam itu tentunya berdampak untuk kelanjutan hidup selanjutnya. Ya, ini luar biasa. Lalu selain itu, apakah prestasi apa lagi yang diraih oleh sekolah ini? Iya, jadi ya selain tadi yang saya katakan bahwa tidak ada sampah plastik di sekolah saya, bagaimana dengan sampah organik? Sampah organik itu kami mengolahnya menjadi kompos. Siap. Kami mengolahnya menjadi kompos. Kami mengundang narasumber dari Politani Pertanian. Ya. Kemudian mereka mengedukasi kami bagaimana cara membuat kompos melalui program kokurikuler, yaitu P5. Kemudian anak-anak dilatih, guru dilatih untuk mengolah menjadi kompos, dan kompos itu kami gunakan untuk kebun sekolah. Kami punya kebun sekolah. Hebat. Kami melatih anak-anak menanam sayuran. Jadi kebun sekolah itu apakah ada siswa memang mereka dipersiapkan ke jam-jam khusus mereka harus berkebun kah? Mereka yang mengolah dengan tema gaya hidup berkelanjutan, siswa kelas 7 mereka menanam. Mereka mulai latih membuat bedeng, kemudian mereka gembur tanah, membuat kompos, membuat bibit, menanam, menyiram sampai pada panen, bahkan mereka menjual. Luar biasa. Berarti itu di luar jam ekstra kurikulernya di dalam P5 kokurikuler. Di pembelajaran kokurikuler. Itu yang tepat, yang namanya pendidikan hidup. Kami memberi pengalaman bermakna bagi luar biasa. Kemudian capaian lain itu puji Tuhan di tahun 2004 SMP 8 memperoleh nilai tertinggi atau Kombel, komunitas terbaik untuk SMP tingkat Kota Kupang. Di mana Kombel itu, komunitas belajar SMP 8 itu sebagai sarana
kami berbagi praktik baik. Jadi di sini banyak guru-guru hebat, banyak guru-guru yang punya potensi, kemudian saya gerakan, saya berdayakan, sehingga guru yang satu kemudian memberikan praktik baik kepada guru yang lain. Siap. Ya, kepala sekolah melakukan supervisi, dan ketika supervisi itu ada catatan-catatan kami refleksi, kemudian saya budayakan budaya refleksi, kolaborasi, dan kemudian dalam komunitas belajar itu kami melaksanakan suatu kegiatan yang namanya lesson study. Guru menjadi guru, satu guru yang terbaik menjadi guru model, sementara guru lain mengamati. Sehingga dengan demikian saling mempengaruhi, ya. Sehingga dengan demikian kualitas pembelajaran kami juga meningkat. Luar biasa. Jadi ini kan peran. Ketika satunya tahu, dia wajib membagi pengetahuan lagi ke anggota yang lain. Dan ini sudah terapkan secara dini di sekolah ini. Ya. Apalagi sampai tahap tadi kita sempat dapat bahwa ada tahap refleksi. Refleksi ini kan tidak semua orang bisa punya kemampuan itu. Tetapi kalau lembaga ini sudah terapkan sampai tahap itu, berarti hebat. Ya, hebat, anak-anaknya itu akan jadi bermanfaat lah ya, kedepannya pasti akan luar biasa. Tentu ada juga tantangan beratnya, itu persoalan apa, Bu? Yang menjadi tantangan berat itu bagaimana mengubah mindset guru. Mindset Karena di sini kan beragam potensi. Ada guru yang melek teknologi, ada guru yang sedang bertumbuh, ada guru yang maju sekali adanya. Jadi tantangan bagi saya bagaimana kemampuan saya membuat supaya guru itu tumbuh bersama-sama menjadi guru hebat. Ya, ini menjadi itu tantangan umum di mana-mana tidak semua jadi hebat. Tetapi yang hebat harus menghebatkan yang lain juga. Jadi supaya bertumbuh bersama-sama. Dan itu tantangan berat juga. Itu luar biasa. Makanya Republik ini kan ada namanya guru penggerak. Guru penggerak itu artinya dia turut menggerakkan guru-guru yang lain. Itu tujuan utama programnya. Ini hebat. Artinya sesuai dengan visi misi sekolah, dan sekolah ini kan ramah lingkungan, ramah anak, dan ramah guru, dan ini nampak. Dan kebaikan ini juga harus menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Kupang. Ya, sekolah untuk khusus tingkat SMP ini kan 50-an sekolah, negeri dan swasta. Ya, tentunya Ibu Kepses juga sekali bagilah waktu berkunjung ke sekolah lain untuk membagi kebaikan itu. Tapi tentunya juga itu harus butuh proses karena waktu Ada pesan lainkah kepada masyarakat NTT khususnya keluarga besar SMP Negeri 8 Kota Kupang bahwa mendukung terus untuk kemajuan ke depannya? Baik, harapan saya yang tentu pertama kepada warga sekolah, orang tua murid, komite sekolah, guru-guru hebat saya, anak-anak saya, mari terus kita bergerak. Terus kita membumikan gerakan Spendlah Peduli Bumi, sampahku tanggung jawabku. Mari kita merawat ibu bumi ini, merawat Kota Kupang sebagai kota kasih kita. Dan teristimewa, mari kita bersama-sama menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan kepada anak didik kita. Dan tentunya saya mengajak semua warga Kota Kupang, warga sekolah di Nusa Tenggara Timur, mari bersama SMP 8 peduli terhadap bumi dan lingkungan. Untuk orang tua murid, tanggal 22 nanti saya akan melakukan sosialisasi tentang program sekolah, tentunya program keberlanjutan, dan saya mengajak untuk kita hadir, untuk kita bersama-sama, sehingga saya juga bisa mendengar umpan balik dari Bapak Ibu sekalian dalam rangka perbaikan dan penguatan program-program di SMP 8 tercinta ini. Terima kasih. Baik pemirsa, tentunya dukung terus bagaimana kemajuan pendidikan. Sekali lagi saya katakan bahwa pendidikan Indonesia maju itu adalah tanggung jawab semua pihak. Kehadiran Ibu Kepsek SMP Negeri 8 Kota Kupang yang senantiasa berbuat yang terbaik untuk kemajuan negeri menjadi catatan penting dalam kemajuan negara ini ke depan. Salam sehat Ibu Kepsek, sukses dan senantiasa tentunya terberkati. Guruku tersayang.